saya sakit batuk-batuk nggak sembuh. Oke. Di dalam seminar hidup baru itu saya berdoa Mhm. sama Tuhan, Iya. "Tuhan, aku kan seneng nyanyi. Tolong dong sembuhin batuk saya supaya saya bisa Iya. nyanyi lagi buat Tuhan." Dan ternyata ketika saya doa itu juga batuknya saya sembuh. Sejak itu juga membuat titik balik saya mau bertekad meninggalkan rokok, narkoba, meninggalkan hal-hal yang tidak kudus, di mana ada yang berkata, tubuhmu adalah Bait bait Roh Roh Kudus. Kudus. You, me, and God. Shalom God's Lovers, senang sekali saya Evangelis Katie Tobing kembali menyapa Anda semua dalam Diaspora TV Talk Show. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah perjalanan hidup yang sangat jujur, keras dan penuh kasih karunia. Sebuah kisah tentang seorang pria yang pernah berada di puncak dunia malam, dikelilingi gemerlap lampu, musik keras, dan gaya hidup tanpa batas. Namun akhirnya ditemukan, diubahkan, dan dipulihkan oleh kasih Kristus. Topik kita hari ini dari gemerlap dunia malam ke pelukan Kristus. Bapak Kiting Lee tumbuh di keluarga non-Kristen dan sejak muda sudah terjun ke dunia diskotik dan hiburan malam. Dari DJ, narkoba, relasi-relasi gelap, sampai kesempatan kedua yang Tuhan berikan melalui keluarga, semuanya membentuk perjalanan hidup yang akan ia bagikan hari ini. Dan bersama kita telah hadir Bapak Kiting Lee, seorang mantan DJ yang sudah Tuhan pulihkan dan kini melayani sebagai pembicara dan penyuluh untuk menolong jiwa-jiwa yang masih berjuang. Shalom Pak Kiting, terima Shalom. kasih hari ini sudah hadir Iya. di acara Diaspora TV Talk Show. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin percakapan kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya Pak ya. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami hari ini kembali dipertemukan dengan anak Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian hidup dan menjadi berkat bagi sekelilingnya. Kami percaya bahwa talk show hari ini begitu spesial dan Tuhan yang memimpin setiap pembicaraan kami, sehingga apa yang kami perbincangkan adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang melihat tayangan pada hari ini, biarlah ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God's Lovers, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang diteguhkan oleh kisah nyata yang akan kita dengar hari ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir, welcome. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Diaspora TV juga hadir di Instagram, TikTok, dan Facebook. Silakan follow untuk konten rohani yang menginspirasi. Dan God's Lovers, jika Anda memiliki kesaksian hidup yang dapat menguatkan banyak orang, kami mengundang Anda untuk membagikannya di Diaspora TV. Silakan hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar. Setiap kesaksian akan kami seleksi terlebih dahulu dan penayangan akan disesuaikan dengan tema serta kebutuhan program. Mari bersama menjadi berkat bagi lebih banyak jiwa. Baik, kita akan mulai percakapan kita hari ini dengan Bapak Kiting Lee. Pak Kiting, Iya. terima kasih sekali lagi. Nah Pak, kalau lihat dari awal pernyataan tadi ya di talk show ini, bagaimana Bapak itu dari momen yang gelap, terus diubah Tuhan gitu ya. Apa sih yang membuat Bapak tuh kalau nginget masa momen-momen gelap itu terus, apa yang buat Bapak tuh kayaknya, bergidik gitu ya, kayak aduh kalau inget zaman dulu gitu ya Pak, momen apa Pak kira-kira? Sebenarnya dengan berkarir sebagai tenaga kerja ya, profesional di dunia malam, Iya. hampir saya rasa 10 tahun, banyak Hmm. peristiwa yang membuat bergidik tentunya Iya, gitu. iya. Tetapi yang saya syukuri adalah kasih Tuhan yang begitu baik. Mhm. Khususnya di akhir-akhir ketika saya dijamah Tuhan, saya merasa bahwa dosa tuh nggak langsung besar gitu.
Jadi dia dimulai dari yang kecil, terus kemudian dia bertambah lebih banyak, bertambah lagi lebih banyak, bertambah lagi lebih banyak, sampai ketika dia sadar, dia sudah terbenam sampai ke leher, udah sebentar lagi kita tenggelam, Iya. kita nggak akan bisa keluar dari mungkin lumpur dosa itu, kalau kita nggak diangkat dari atas, dari orang yang bukan ada di lumpur itu. Jadi mungkin saya merasa bahwa saya yang kecilnya itu agak sedikit idealis, saya nggak terlalu apa ya, mungkin nggak terlalu nakal lah kalau Iya. boleh dibilang. Karena kelas 2 SD aja umur 8 saya sudah bisa dengan kesadaran pergi sekolah minggu. Oh. Tetapi akhirnya yang tadi saya cerita Iya. ujungnya saya terlibat di berbagai dosa Iya. dan ketika saya sadari itu, waduh, itu luar biasa dan saya bersyukur bisa diangkat keluar. Dan kalau saya bayangkan saya masih ada di situ, saya nggak bisa bayangkan bagaimana kehidupan saya, bagaimana kehidupan istri dan anak-anak saya gitu. Wow. Jadi ucapan syukur ya Ucapan Pak yang syukur keluar gitu. ya, kalau mengingat waktu dulu dan sekarang gitu ya Mhm, Pak. mhm. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi Iya. nih Pak ya, supaya penonton memahami perjalanan hidup Bapak. Mhm. Kira-kira boleh cerita sedikit ya, Iya. Bapak lahir di mana dan seperti apa sih suasana rumah waktu Bapak kecil sampai Bapak beranjak mulai remaja dan dewasa? Iya, iya. Iya, Shalom. Saya lahir di Chinatown. Kalau Saya dibilang anak mangga Chinatown besar harusnya ya. udah tahu Saya ya. udah tahu ya, saya anak mangga besar. Kemudian saya tuh anak paling bungsu. Kemudian papa mama adalah orang yang bukan orang percaya, tetapi untungnya saya dari kecil disekolahkan di sekolah Kristen. Dan kemudian karena saya anak paling bungsu dan selisih jarak yang cukup jauh dengan saudara-saudara saya tuh merasa agak dicuekin di rumah. Saya orang yang seneng ngobrol, saya seneng cerita, kemudian cari koko dan cici saya untuk ngobrol. Kadang-kadang mereka kalau lagi pacaran, mereka lagi punya waktu pacaran, saya ikut-ikut keluar, ikut gabung gitu. Karena saya bawel Gangguin ya. gangguin ya. Terus, ting, masuk sana gitu. Tetapi karena saya terlalu bawel, itu juga menjadi kelemahan. Saya suka diomelin dan akhirnya saya merasa sendiri hidup saya nggak disayang, saya nggak diperhatiin. Papa yang cukup sibuk bekerja dan sebagai orang Tionghoa Toto, Papa suka bilang kalau Koko anak paling besar, kakak laki-laki paling besar itu adalah wakil keluarga. Dia pemegang pemegang mandat ataupun panji-panji keluarga gitu ya. Kita kalau lihat orang Tionghoa meninggal pun pasti papanya tuh yang pegang fotonya pasti anak laki paling tua gitu. Oh iya, iya. Dan kakak saya juga memegang mandat itu dengan tegas dan keras. Jadi kita diajarin secara keras. Papa sebagai seorang guru kungfu dan punya murid-murid private. Kalau mungkin Bu Kety tahu, kungfu tradisional itu tidak seperti kayak karate, taekwondo yang sudah ada sistematik. Tapi kalau kungfu tradisional tuh lebih diwariskan secara kepercayaan. Diajarinya di backyard, di halaman rumah, termasuk anak-anaknya gitu. Iya, iya, iya. Kalau kita nggak nurut, Koko nggak sungkan-sungkan untuk pukul dan melakukan kekerasan sekalipun saya masih kecil gitu. Iya, iya. Hal simple, misalnya saya lupa flush ketika saya buang air besar. Ketika era saat itu 80-an tahun kan kita masih pakai kloset jongkok ya, Iya. bukan pakai kloset duduk. Iya. Itu kalau ada kotorannya masih berantakan, saya lagi tidur pun bisa dibangunin, bisa dipukul sama dia gitu. Jadi saya mengalami kekerasan dari kecil. Buat saya dipukul tuh udah menjadi hal yang biasa. Dan membuat saya juga berani untuk memukul orang kalau orang itu tidak sepaham sama saya. Sehingga kalau untuk saya menyelesaikan persoalan sama teman-teman, kalau dia nggak sependapat dan saya mesti selesaikan persoalan ini, ya caranya dengan dipukul gitu. Dan saya merasa saya dengan orang yang seneng ngobrol, banyak juga pujian dari orang lain, banyak bilang ini si Kiting sebenarnya pinter loh gitu ya. Tetapi saya merasa kok saya nggak pinter, kok saya nggak diterima, kok saya kayak nobody. Di rumah saya selalu disalahkan, saya suka dipukul dan lain-lain gitu. Sehingga saya sering sekali cari pergaulannya di luar. Dan mulai SMP itulah saya ketemu beberapa teman-teman yang
ngajakin saya ke disko. Jadi saya bisa, kok saya disenengin ya kalau saya di sini. Dengan uang jajan yang dikasih sama papa saya bisa traktirin mereka Oh. ketoprak, kemudian beli minuman, kopi di warung kopi gitu ya, kalau malam kan suka jualan. Dan era-era saat itu diskotik, bar nggak sampai malam sih, paling sampai saya rasa 12:30, jam 1 udah bubar. Iya. Jadi saya bisa nongkrong sampai jam 11, setengah 12, Mhm. saya berasa saya diterima, saya berasa sangat nyaman di sana Iya, gitu. iya. Jadi Jadi Bapak seperti mendapat itu. pengakuan gitu Mendapat ya di pengakuan, luar ya. mendapatkan penerimaan, Penerimaan. rasanya betul. kok nyaman gitu. Iya, iya. Dan saya disenengin kan, setiap saya Heeh. datang langsung orang sambut Iya, saya iya. gitu. Gitu Iya, sih. iya. Nah, sepertinya ada luka ya Pak ya, Aha. atau ingatan masa kecil yang menurut Bapak tuh, ya itu ikut mendorong Bapak untuk masuk ke dalam dunia malam gitu ya Pak ya. Benar apa enggak Pak? Awalnya saya nggak ngeh, Bu. Mhm. Awalnya saya nggak ngeh, saya cuma merasa saya enjoy di dunia malam, saya pikir saya senang musik. Oke. Karena dengan jadi DJ kan senang ya kita main Iya. musik ya. Saya kira saya senang main musik dan saya memang senang nyanyi juga. Walaupun suara saya nggak bagus-bagus banget. Tapi saya di gereja, Iya. saya suka ikut paduan suara. Terus kemudian di sekolah juga kalau setiap ada siapa mau volunteer nyanyi untuk acara Natal. Saya dengan suka hati saya mau nyanyi untuk Natal gitu. Oke. Tetapi ternyata saya baru tahu bahwa kesukaan saya jadi DJ itu karena era-era saat itu DJ mesti ngomong di mikrofon. Oke. Jadi ketika Iya. saya bikin opening, hello everyone, welcome to misalnya Today Discotheque, my name is Kiting Lee, I'm so happy to meet you. Dan itu satu isi gedung kan pasti liatin kita ya, Iya, namanya iya. kita yang ngomong sendirian kan. Dan fokusnya pengunjung itu pasti ke arah stage Iya. gitu. Dan saya merasa kok nyaman gitu. Saya baru tahu bahwa saya punya kebutuhan, saya mau didengar, saya mau dilihat, mau diperhatikan. Ketika orang menolak saya atau tidak memperhatikan saya, cuekin saya mudah terluka. Mungkin di situ Iya. yang bikin saya berasa saya nyaman di dalam, Bu. Ya, Gitu. karena ada penerimaan Ada tadi ya Pak ya. penerimaan. Dan semua orang sepertinya kalau ketemu Bapak tuh di luar lebih happy daripada orang rumah sendiri Iya. gitu, bahkan orang tua ya Pak ya. Iya, iya. Nah, pertama kali Bapak masuk diskotik itu kapan Pak? Dan bagaimana sih mulainya? Seperti tadi saya kan udah sampaikan ya, Mhm. bahwa saya mulai ketemu teman-teman di Mangga Besar. Mereka tuh juara-juara disco dan saat itu kalau juara disco, mereka diberikan free entry ataupun free entrance masuk ke disco. Oh, oke. Nah, Iya. saya nebeng dia karena saya baru umur 13, umur Ah, 14 13? SMP kan. Iya, iya. Jadi saya nebeng si juara disco ini untuk masuk. Apa zaman dulu nggak perlu pakai KTP masuknya Pak? Nggak perlu ya? Mungkin perlu kali ya. Perlu ya? Tetapi karena disco-disco Karena kecil dia daerah punya free Mangga entry Besar, juga kali ya? dia juara disco juga. Iya, iya. Saya nebeng dia dan saya pasti diajak masuk gitu. Dan Oke. dikasih welcome drink karena dia juara disco kan, juara disco setempat gitu. Iya, iya, iya. Nah, saya suka ikut main ke sana. Kemudian saya kecil tuh papa saya punya turntable. Sehingga buat saya piringan hitam dengan turntable-nya, dengan pemutarnya bukan barang asing. Saya sudah bisa main lagu-lagu Tionghoa, papa saya punya, saya bisa setel, saya bisa play dan kadang-kadang saking isengnya saya karena saya anak yang aktif, saya bisa pakai kaki, saya goyang-goyangin gitu dan rusak. Iya, iya, iya. Nah, kemudian karena saya sering diajak ke disco, kemudian sudah tahu suasana disco dan yang tadi saya bilang bikin saya nyaman, Iya, iya. saya ngerti juga dengan turntable, ngerti juga dengan piringan hitam gitu. Suatu hari ada teman saya ulang tahun, 17 tahunan. Iya. Itu udah mulai masuk SMA kan, ini Bu Katy tanya, Iya, iya. gimana pertama kali bisa Gimana? jadi DJ? Betul. Dia rayain di ballroom hotel, dia sewa rental sound system. Kalau kita bilang dulu mobile disco atau rental sound system gitu ya, anak-anak 17 tahunan. MC-nya terlambat, MC-nya nggak datang. Karena udah mau potong kue dan lain-lain, siapa yang bisa MC ya? Kiting panggil. Saya maju lah, saya pimpin MC potong kue ulang tahunnya teman saya, teman sekolah saya gitu. Karena saya yang maju, saya yang pimpin, si pemilik sound system ini merasa, wah untung loh ada si Kiting bantuin MC, kalau nggak tadi orang tuanya komplain mau potong kue nggak ada MC dan lain-lain gitu. Merasa tertolong ya. Tertolong kan. Kemudian saya mulailah datang ke
counter DJ-nya. Karena tadi kan sebelum jam makan malam, Mm-mm. sebelum acara party, Iya. kita bantuin MC. Jadi Mm-mm. ketika itu udah selesai, makan, terus acara biasa anak-anak 17 tahun disco, saya naik ke atas. Udah dikenalin karena terus yang Mhm. MC kan. Terus gara-gara saya naik ke atas, terus saya ikut-ikut pakai mikrofon, saya ikut ngobrol-ngobrol. DJ yang main agak diem. Jadi cuman main aja gitu, agak diem. Saya yang ikut ngobrol-ngobrol. Oke, I'm happy to meet you in... Teman saya namanya Herliana. Mm-mm. In Herliana birthday party. Let's celebrate, let's dance. Kayak gitu-gitu. Dan akhirnya orang banyak yang lihat dan bosnya ada di sana, dia seneng. Dia bilang, minggu depan kita ada event. Kita jual tiket kayak buat anak-anak sekolah. Iya. Kita sewa satu ruangan, itu namanya Warung Kopi Sarinah, Warkop Sarinah, kayaknya di Jalan Majapahit atau Warkop Majapahit gitu ya. Itu Iya, letaknya iya. di dekat perempatan Harmoni gitu. Iya, iya. Mereka jual tiket, anak-anak sekolah yang datang, saya ikutan datang dari Hmm. siang. Saya mulai banyak jadi MC-nya juga. Kemudian sampai suatu hari saya diajak ke Perots, ada yang ulang tahun. Perots itu sebuah diskotik di Jalan Sabang. Oh, oke. Saya ngomong lagi di diskotik Perots itu. DJ-nya datang malam. Saya iseng, saya ngomong, ini turntable kan ya? Ini kan kalau piringan hitam kan ada 3345 ya, jarumnya diangkat ya. Dia nanya, lu bisa main? Saya gaya, bisa, main aja hari Minggu gua ajarin. Kata DJ itu. Iya. Kemudian saya datang ke Perot setiap Minggu siang, dan sebelum buka itu diskotiknya nggak terlalu rame. Nah, saya diajarin, dibimbing oleh Iya, dia, iya. saya belajar, karena saya udah bisa main piringan hitam walaupun nggak tahu teknik gitu. Iya. Waktu berjalan, di Gajah Mada Plaza buka disco skate sepatu roda, kalau ibu tahu namanya lipstick disco Iya, skate. benar lipstick, betul. Anak sekolah main sama teman-teman. Saya juga ikut main sepatu roda, deketin counter DJ, liatin DJ-nya. Iya. Karena saya udah punya background ke Iya. diskotik dan lain-lain dari dulu kan, dari Iya. SMP kan. Saya tanya, buka lowongan nge-DJ nggak? Saya Oh, bilang. gitu. Dia tanya, lu bisa? Bisa. Tuh manajernya di tengah-tengah ujung ring gitu, Iya. di ujungnya. Saya samperin pakai sepatu roda. Saya panggil dia Koko kan. Kok, anak muda. Masih butuh DJ nggak? Lu bisa ya? Bisa. Datang aja besok tes katanya. Besok saya datang ngetes. Padahal nggak ada teknik. Jadi saya cuma taruh, saya play, Iya. saya tinggal masukin lagunya, yang ini volumenya saya fade out, saya kecilin. Gitu aja terus. Ternyata saya diterima. Oh, Jadi saya kerja dari Iya. siang sampai jam 7 malam. di Jadi umur pulang 17 tahun tuh ya? 17 tahun. Iya. Saya terima. Dengan saya diterima sebagai DJ lipstick, malamnya saya datang ke diskotik di Mangga Besar. Saya sudah punya predikat DJ, jadi saya ngeklaim DJ lipstick gitu. Dikasih kesempatan Oh, sama home DJ-nya, sama oke. residen DJ-nya. Oke, hari ini kita ada DJ baru dari DJ Lipstick, please welcome DJ Kiting. Oh. Saya disuruh main. Saya dengan cara main begitu, cuman saya start, saya play, saya tinggal saya naikin, saya tinggal turunin. Iya. Dan itu nggak boleh terjadi, karena DJ yang bener itu dua kecepatan lagu yang berbeda, dia mesti samain ketukannya. Oke. Dia mesti tahu kapan waktu mesti dipotong supaya Iya, dia terjadi transisi yang mulus. Iya. Terus apa yang terjadi itu, Pak? Waktu itu. Cuma dikasih satu main satu lagu. Oh. Udah itu saya disuruh pinggir. Saya tahu baru dari teman-teman. Iya. Aduh, sampai merah nih muka. Malu juga ya. Karena Bapak udah kepedean duluan ya. Iya. Nah, terus dia bilang, ini kok DJ mainnya begitu? Nggak bisa main dia, nggak bisa main. Iya. Tetapi saya nongkrong di diskotik itu, saya liatin senior-seniornya, yang mana mereka menjadi panutan-panutan saya, Iya. senior-senior saya. Saya melihat cara main, urutan lagunya, kalau dia main lagu ke-1-nya judul ini, lagu keduanya ini, saya akan praktekin besok di tempat kerja saya siang. Oh, di lipstick lipstick itu disco ya. skate. Heeh. Sepatu roda nggak pusing. Mau saya aduk gedebrak-gedebrek Iya. pun, beatnya nggak sama pun, tumpuk-tumpukan kayak orang lagi drum yang nggak satu irama, nggak apa-apa, karena dia main sepatu roda sih. Iya. Yang penting lagunya jangan mati aja. Benar. Yang penting ada musiknya Ada jalan musik. terus ya. Ya, dan kemudian saya memang senang musik kan, tadi dari kecil Iya. senang musik. Saya tahu yang namanya birama 4/4, saya tahu namanya ketukan, saya tahu namanya tempo, saya tahu dari mereka cara ngambil ketukan, kemudian mereka rocking di turntable, kapan dia lepas. Saya tahu yang namanya hitungan intro dan outro. Dan itu saya praktekkan di lipstick disco skate setiap hari. Sehingga itu membuat saya
bekerjanya di atas rata-rata, di atas lipstick. Yang mereka main cuman biasa-biasa. Iya. Saya sudah standar DJ klub, Mm-mm. DJ diskotik yang menggunakan tempo supaya sama, Iya. kemudian intro, outro, atau teknik hitungan, Mm-mm. bar counting supaya sama. Jadi saya sudah dapat kesempatan Iya. untuk main jadi DJ yang bagus lah gitu. Mm-mm. Jadi itu pertama Jadi kali itu saya ya, bisa jadi DJ. pengalamannya seru ya Pak ya. Eh, itu kali yang membuat Bapak cepat ini ya, dikenal gitu ya. Iya. Karena punya kepercayaan diri yang juga kuat nih. Mungkin Sampai mungkin yang bikin dikenal bukan cuma sekedar kepercayaan diri yang kuat gitu. ya, tapi mungkin karena saya bisa ngomong di mikrofon itu. Oh iya betul. Ya, Karena ya. ada beberapa DJ yang pendiam kan, dia Iya. diem. Karena saya ngomong di mikrofon jadi orang langsung kenal kan. Hello, I'm Kiting Lee. Iya. Jadi yang pendengar kan langsung, Iya, pengunjung iya. langsung tahu gitu. Mungkin itu. Iya itu yang menarik Yang ya menarik. Bapak talk aktif ya. Iya. Nah Pak Kiting, Iya. di puncak karir Bapak sudah pernah akhirnya jadi chief DJ ya. Jadi chief Lalu DJ. koordinator, asisten marketing, director. Dan seperti apa sih pola hidup Bapak pada saat itu dan apa godaan yang Bapak alami? Pasti banyak godaannya dong Pak itu. Iya. Itu Ibu Kety sebutin berurutan tuh. Memang pertama kali saya jadi chief DJ. Chief DJ itu kita koordinirin, biasanya di dalam satu tim tuh ada 3 orang gitu ya. Itu masih awal-awal. Kemudian berangkat jadi koordinator DJ. Ada bos diskotik yang mempercayakan sejumlah uang, sejumlah angka. Kamu silakan atur DJ di tempat A, tempat B. Saya bisa ada 2 tempat atau 3 tempat koordinatornya saya gitu. Jadi pernah ada tempat di top 10 diskotik, saya bisa jadi koordinator di sana. Nanti di Sunter, di Cleopatra juga saya menjadi koordinator DJ-nya. Saya yang bisa atur DJ-nya. Ada DJ Filipin yang mau bekerja, saya bisa ajak, gajinya sekian ya. Karena saya sudah terima satu gelondongan uang dari si bos, budget dari si bos untuk saya atur. Dan tentu itu saya nggak mungkin kan minta ngepas-ngepas, pasti yang besarnya itu buat saya gitu. Mulai di situ saya mendapatkan peningkatan karir atau peningkatan ya dari chief DJ jadi koordinator DJ, menjadi peningkatan income juga. Mungkin itu usia baru umur 23 tahun, tetapi saya sudah mulai mainnya ke hotel bintang 5, kita makan sop buntut di Hotel Borobudur. Oh, oke. Dan itu nggak murah. Betul. Saat itu pun nggak murah Betul, gitu. Kalau orang bisa makan di Hotel Bintang 5, ketika pulang diskotik jam 2, kita makannya di Bogor, Hotel Borobudur. Makannya sop buntut gitu ya. Kita bisa pergi mungkin nyambung party-party lagi, kita sewa cottage Ancol, Putri Duyung, kayak gitu-gitu. Dan saat itu juga bukan sesuatu yang murah gitu. Betul. Dan kita banyak main ke makan di Hotel Bintang 5 untuk menikmati gaji kita. Tapi sebenarnya itu kan menjadi pemborosan yang nggak perlu. Sekedar gambaran saat itu mungkin nasi goreng tek-tek kalau kita makan, paling cuman sekitar mungkin Rp600. Tapi kita belanjain uangnya buat sop buntut Borobudur, mungkin yang seporsi mungkin udah bisa 40.000, 30.000 mungkin pada dengan waktu teks. itu cukup mahal itu cukup Pak, mahal. harga segitu ya. Iya, mungkin itu gitu. Perubahannya sampai kami bertiga diangkat sebagai asisten direktur muda, ada asisten direktur marketing, ada asisten direktur operasional, ada asisten direktur entertainment. Saya ditunjuk, nah Kiting aja nih bawel, dan dia temennya banyak, dia jadi asisten direktur marketing aja. Tetapi justru di sana saya mulai kenal obat ya, karena itu udah mulai terakhir saya mau pensiun. Jadi ekstasi mulai masuk di Indonesia, dan tamu-tamu yang saya samperin karena saya berkaitan sama membership, marketing kan, terus kemudian ada masukan apa, dan saya kelola sebuah klub yang cukup besar yang bisa menampung sampai 10.000 orang. Nah di sana mulai orang ada yang iseng masukin di minuman, mulai kemudian mulai merasa yang tadi saya bilang mulai sedikit-sedikit lama-lama mulai berani, dan di situ mulai jatuh gitu. Jadi itu ya awal perubahan ya saya, yang membuat Bapak masuk ke dalam kenakalan dunia malam lah ya. Kenakalan dengan ada makin uang, dalam ya. Dengan makin ada uang, makin punya uang, terus berubah, makin juga punya tanda kutip grup kan, saya punya koordinator DJ, saya punya tanda kutip
orang-orang tim anak buah saya yang sekarang udah mulai, Ting, gue kerja di mana, Ting? Gue Iya. kerja di mana, Ting? Saya udah mulai dipandang dan banyak orang bilang, wah teman-teman lu sih nempel sama lu karena mereka berharap lu bisa salurin mereka di tempat kerja gitu kan. Bener, Kayak saya bener. macam agensinya mereka Mhm, gitu. mhm. Iya, Duitnya iya. punya, lifestyle-nya berbeda, kemudian ditambah mulai hal-hal baru, mencoba hal-hal baru yang sebenarnya itu nggak bener gitu. Ditambah usia yang masih muda ya Masih pada saat muda. itu ya Pak, umur 23 tahun. Nah, apa titik, Bapak bisa merasa bahwa dan sadar ya, bahwa waduh hidup gue nih kayaknya udah mulai nggak bener nih, udah dikuasai dunia malam nih. Titik apa tuh Pak, pada saat Bapak sadar seperti itu? Saya menjelang pensiun ketika saya udah jadi di mana-mana, udah bukan jadi sebagai tenaga DJ-nya lagi, tapi sebagai marketing manajernya atau Iya. entertainment manajernya yang ngurusin lomba untuk fashion show competition atau Mhm. bikin dancing competition, entertainment manager gitu ya, Iya. ataupun marketing manager. Mhm. Saya ada pengalaman mulai itu kakak saya yang galak itu sakit. Itu Sak kakak pertama Yang tadi ya? galak itu, yang Iya, anak yang laki anak paling laki paling tua paling ya? yang tegas itu Iya, iya. sakit. Dan dia kena kanker liver di Mhm. usia 36 tahun Aduh masih muda dan banget ya Pak ya? ya dia masih pagi-pagi ambil, satu apa namanya, kupon dari satu pastori gitu, satu pastoran di mana pastornya ini katanya punya kemampuan untuk mengobati dengan tenaga tenaga dalam lah, tenaga chi gitu. Mhm. Nah, saya yang pagi-pagi mesti ngantri, jam 4 pagi saya mesti ngantri, dapat nomornya itu, saya jemput si kokoh, untuk nanti jam tujuan ketika pastori buka, supaya kokoh bisa mendapatkan pengobatan gitu. Mhm. Dan itu seminggu 2 kali. Dan tentu dengan kokoh yang mulai tambah lama, sakit tambah keras, saya mulai banyak mengakrabkan diri, berdoa sama Tuhan, tentu minta kokoh sehat Iya. gitu. Tuhan tolong kasih kokoh sehat, Tuhan tolong kasih kokoh sehat. Dan itu juga membuat papa yang jarang senyum menurut saya gitu ya, jarang memuji anak juga, dia bisa ngomong sama cici saya yang paling gede, dia bilang, "Wah Kiting hebat ya," padahal dulu dia paling ciong sama Koko, suka berantem berduaan, tapi sekarang dia punya tanggung jawab mau jemput Koko, bawa dia ke dokter, ke rumah sakit, ke pastori dan Iya. lain-lain gitu. Karena saya mulai mendekatkan diri sama Tuhan, eee, itu adalah satu momen yang menurut saya masa lalu saya ketika saya kelas 2 SD sekolah minggu, ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan ataupun firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh guru sekolah minggu, itu bisa kembali muncul gitu. Karena ketika saya di diskotik, saya mulai melupakan kebiasaan doa. Iya. Karena nggak mungkin kita berdoa sama Tuhan yang sepertinya, Tuhan, Kiting minta maaf ya, hari ini Kiting berdosa, Kiting melakukan hubungan yang tidak kudus, ampuni ya, saya mau bertobat, amin. Tapi namanya saya masih ada terus di sana, saya bisa dosa lagi. Iya. Saya doa lagi, Tuhan maafin Kiting ya, Kiting berdosa, jatuh di dalam hubungan gak kudus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mulai ketika lakukan lagi mulai malu nih, Iya. Tuhan, terima kasih ya, udah pimpin saya ya. Saya udah gak sebut tuh, Iya. saya mau bobo ya, amin. Saya udah mulai gak mengakui dosa saya. Iya. Makin hari, makin jauh, tinggal saya mau tidur Tuhan, terima kasih, amin. Lama-lama semakin tawar, saya nggak berdoa lagi. Sampai koko saya sakit itu mulai Iya. saya membangun berdoa lagi sama Iya. Tuhan. Menaruh kepercayaan lagi kepada Tuhan. Ada seorang mungkin lebih dari sahabat, dia tahu yang tadi yang saya cerita, saya memang dari kecil sebenarnya tidak terlalu kelihatan nakal gitu. Dia bilang, lu kepengen belajar Alkitab, kepengen, lu mesti ikut seminar dulu, baru di situ ada kursus Alkitab. Kalau lu belum ikut seminar, lu belum bisa ikut kursus Alkitab. Saya ikutlah di satu seminar, nama judul seminarnya Seminar Hidup Baru. Itu diadakan di Duta Merlin tuh, Gajah Mada Harmonis itu ya. Iya. Dan di sana dalam seminar 2 hari, saya juga ada berkesan, dia bilang, maafkan kesalahan papa gitu. Saya merasa
papa salah apa ya? Nggak ada salah, tapi saya patuh aja, saya Mhm. ucapin kata-kata, saya memaafkan papa, gitu. Dan kemudian saya mulai merasa di momen itu juga bahwa, oh, dengan saya udah mulai saya memaafkan papa, saya merasa Mhm. bahwa, oh, saya tuh dulu ditanganin sama koko, papa bisnis, papa kerja, walaupun itu untuk cari uang. Saya merasa papa nggak mengisi figur papa di dalam kehidupan saya Iya. secara otentik, bukan cuma Iya. kehadirannya gitu Mhm. ya. Terus kemudian, oh, mungkin ini yang bikin saya luka dan Iya. lain-lain. Jadi mungkin titik itu yang membuat saya bertobat, Mhm. dan akibat pergaulan yang nggak baik saat itu juga saya, kan narkoba belum ada undang-undangnya tuh. Iya. Indonesia undang-undang psikotropika, kalau nanti juga Ibu Kety ataupun Mhm. penonton Google, itu di 2000-an ke atas. Tahun 98 titik saya Mhm. bertobat, itu belum ada gitu. Sehingga ya ditangkap, tapi nggak ada landasan hukumnya Iya, apa yang mau didakwa gitu betul. ya. Dan itu masih cukup bebas di dalam lingkungan, sehingga kadang-kadang saya terpengaruh kan di sana. Mhm. Saya sakit batuk-batuk nggak sembuh. Oke. Di dalam seminar hidup baru itu saya berdoa Mhm. sama Tuhan, Iya. "Tuhan, aku kan seneng nyanyi, tolong dong sembuhin batuk saya," gitu. Mhm. Supaya saya bisa sembuh, kan saya bisa Iya. nyanyi lagi buat Tuhan gitu. Iya. Dan ternyata ketika saya doa itu juga batuknya saya sembuh. Mmm. Padahal saya udah minum obat batuk yang biasa saya pakai, biasanya itu saya sembuh, itu nggak sembuh-sembuh. Sampai Iya. saya berdoa, saya minta tolong supaya saya sembuh gitu. Dan sejak itu juga membuat titik balik saya mau bertekad meninggalkan rokok, meninggalkan Mmm. narkoba, meninggalkan hal-hal yang tidak kudus, Iya. di mana ada yang berkata, tubuhmu adalah Bait bait Roh Roh Kudus, Kudus iya. gitu. Jadi itu yang titik membuat Jadi titik saya itu ya yang memutuskan saya mau memutuskan bertobat. untuk Pak Kiting bertobat di tahun 98 itu 98, ya, Pak. betul. Nah, Pak, setelah bertobat dan menikah, apa perubahan yang terbesar dalam diri Bapak yang Bapak rasakan sebagai seorang suami dan seorang ayah? Setelah bertobat ya tentu saya bersyukur saya Mhm. bisa, ketemu istri, Iya. kemudian diberikan anugerah juga anak-anak yang menurut saya anaknya baik-baik dan Mhm. lucu-lucu gitu ya. Iya. Tetapi saya masih belum mengenali bagaimana menjadi figur ayah yang baik atau figur ayah yang berperan gitu. Ya karena Saya itu tadi ya, nggak yang punya gambaran gambaran tentang dan didikan papa juga kan. betul. Dan papa saya dulu suka bilang, "Kalau orang salah, lu bener, lawan aja." Mmm. Itu kan nilai-nilai yang Mhm. saya pegang. Iya. Anak saya yang paling kecil dan anak yang ke-1, kedua juga saya bilang, Mhm. "Papi nggak pernah mau kalau kamu dibully, tapi papi juga nggak mau kamu bully orang," gitu kan. "Kalau kamu dibully, kamu lawan aja, ntar papi tanggung jawab." Dan Mhm. ternyata itu nilai Iya. salah yang kembali saya turunkan kepada anak-anak. Mhm. Dan terjadi anak saya yang paling kecil, ketika dia bertengkar sama teman sekolah, dia paling baru TK kecil, TKA gitu Mhm. ya. Dia ambil botol aqua, dia pukul temannya. Dia timpa kepalanya dan saya Oh. dipanggil. Dan istri saya nengok, "Lu sih ngajarin begitu," gitu. Saya baru, wah, Iya, saya salah gitu. betul. Nah, jadi mungkin saya belum berperan sebagai orang Mhm. tua, terus masih mengajarkan juga dengan apa ya, bukan mengajar dengan tegas tapi kasih, tapi saya mengajar dengan galak dan keras gitu. Mhm. Jadi mungkin itu yang saya Sesuai yang alami. Bapak rasakan pada waktu Pada Bapak waktu masih saya masih kecil kecil. ya, Iya, juga iya, pengalaman benar. itu yang Bapak, lakukan kembali di anak-anak Benar, gitu ya. benar, benar. Nah, Bapak pernah jatuh lagi nih ya, setelah berkeluarga. Apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu, Pak? Iya, jadi setelah saya menikah, berkeluarga, Mhm. umur dengan pasangan yang cukup jauh, sehingga dia cukup nurut dengan ngomongan saya kan. Kan Mhm. saya punya kelemahan, nggak boleh orang yang menolak saya. Kalau menolak saya merasa tertolak kan. Iya. Anak-anak juga gitu. Saya banyak melakukan ya kekerasan, ternyata verbal itu juga kekerasan verbal. Mmm. Baik kepada pasangan misalnya, dia lupa taruh kunci mobil, yang terlontar adalah perkataan-perkataan keras. Kemudian anak-anak juga dan lain-lain. Jadi selama belasan tahun tentu suasana nggak nyaman di rumah. Ya.
Kalau papanya pulang menimbulkan satu aura ketakutan di rumah Hmm. gitu. Mm. Dan itu membuat rumah nggak nyaman. Mhm. Kemudian ekonomi saya mulai jatuh. Hmm. Di mana saya umur 23, 24 mulai dipercaya jadi koordinator DJ, saya bisa nabung. Kemudian Iya. umur 25 saya membangun sebuah DJ school, Mhm. DJ studio. Hmm. Dan ketika saya menikah saya bikin wedding organizer, kemudian saya bikin restoran, saya kasih Mhm. nama Disc Jockey Cafe gitu ya. Mhm. Dan satu persatu semua tutup karena Hmm. juga mungkin saya nggak fokus, saya mulai ada hal-hal yang saya terus rasanya nggak puas mau capai dan Hmm. lain-lain. Banyak teman-teman bilang, lu nggak fokus, terlalu banyak handle tapi nggak Iya. fokus. Keuangan mulai goyang karena nggak diurus dengan benar. Mhm. Sampai saya kembali lagi masuk ke dunia malam lagi. Jadi Hmm. setelah tahun 2000 berapa ya? Tahun 2007 saya mulai kembali lagi ke dunia entertainment. Saya jadi event organizer-nya lagi. Saya ngurus lagi bikin kayak memorable night. Ah. Saya bikin lagi Iya, classic iya. disco night. Mhm. Saya kumpulin lagi DJ orang lama, Iya. refresh your memory 80, 90. Hmm. Kayak Iya, gitu-gitu, the iya. golden era of 80, 90. Iya. Jadi karena saya mulai balik lagi ke sana, saya mulai mengabaikan keluarga. Hmm. Istri saya kalau pagi-pagi bangunin saya, anak-anak masih kecil-kecil mau Mhm. sekolah, saya omelin. Lu nggak lihat gue pulang jam berapa? Mhm. Lu dong yang mesti anter. Gue Iya. mau tidur. Masa kayak begini aja mesti gue yang urusin? Mhm. Nah, kata-kata itu yang melukai, keuangan juga yang terus makin goncang. Mhm. Karena saya mulai nggak fokus sama bisnis DJ school saya dan Iya. lain-lain gitu. Dan akhirnya ibarat apa ya, konflik yang dipendem akhirnya Mhm. memuncak dan suatu saat meledak gitu. Iya, iya, iya. Jadi dampak itu yang terjadi ya pada saat Hmm, Bapak kembali ke dunia malam ya, hmm, dan banyak hal terjadi di dalam keluarga yang membuat percakapan komunikasi juga nggak bagus ya Pak antara hmm, suami dan istri, iya, Bapak dengan anak-anak iya, juga ya. Nah, sampai suatu saat ada reaksi istri yang berkata ingin berpisah, betul ya mhm, Pak ya? iya, iya, iya. Gimana kejadiannya Pak sampai seperti itu? Jadi tadi Ibu Kety sampaikan bahwa komunikasi yang udah nggak terjadi. Heeh. Kemudian saya tidak ngerti kalau ternyata istri saya itu namanya sebagai seorang ibu Mmm. pasti mengalami depresi dong ya. Iya, betul. Dan setelah kami cari konselor baru kami tahu efek depresi itu katanya ada 3. Ada Mhm. satu yang merusak keluar ketika dia depresi, dia merusak keluar. Mhm. Ada yang dia merusak ke dalam gitu. Atau Mmm. bahkan dia diem-diem aja tiba-tiba anaknya meninggal. Kok anak gue meninggal, orang baik-baik saja kok. Mhm. Ternyata dia luka di dalam hatinya. Itu Iya, efek iya. kedua depresi. Ada yang Mhm. ketiga fly gitu, lari keluar, fly, kabur. Iya, iya. Dan ternyata pasangan saya kalau depresi itu biasanya dia kabur gitu. Jadi dia menghindari, dia kabur, dia nggak mau konflik, Iya. dia nggak merusak keluar, Mhm. dia juga tidak merusak ke dalam, tapi Mhm. dia kabur gitu. Iya. Kalau waktu dia kecil, papa mamanya bertengkar, dia walaupun masih kecil dia berani kabur gitu. Saya baru tahu itu konselor yang ceritain saya gitu. Mhm. Nah, ketika komunikasi yang udah mulai nggak sering terjadi dengan keuangan yang nggak begitu baik, istri Mhm. saya sering sekali berkata dia mau keluar negeri. Mmm. Saya nggak ngerti. Iya. Bagi saya, dengan kekerasan saya yang mana saya belum bertobat, saya anggap lu jadi istri kok nggak tahu diri gitu. Gua lagi susah, nggak punya duit, lu pikir keluar negeri murah gitu. Mhm. Kok lu selalu ributin sama gua mau pergi keluar negeri? Mmm. Dan akhirnya kita udah mulai cuek-cuekan, nggak ngomongan dan lain-lain. Sampai sekali waktu lulusan SD atau SMP gitu. Mhm. Anak saya jaraknya kan semua dekat-dekat semua, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun Oh, oke. semua. Iya, iya. Itu ada satu yang lulusannya juga, yang satu lulus SMP, yang satu lulus SD kira-kira gitu. Saya mesti Jadi beliin 2 barengan baju ya? barengan. Saya bilang, bisa nggak pinjem kemeja putih? Otak saya berpikir, Mhm. anak-anak umur 12 atau 14 dibeliin, dalam waktu sebentar dia jadi remaja, kemejanya nggak kepake, Iya, ngatung. heeh. Kalau bisa irit-irit aja Heeh. gitu. Istri saya marah, bikin Mhm. malu Mmm. gitu.
beli kemeja aja nggak mampu. Hmm. Saya nggak boleh ditolak. Iya. Saya merasa tertolak, kok jadi laki nggak mampu beliin baju. Iya. Kita ribut besar. Dan saya Mhm. menuntut kepada istri supaya dia minta maaf. Hmm. Dia nggak mau minta maaf. Dan Iya. tentu saya juga bertanya, kamu mau minta maaf atau kamu mau pisah aja? Mhm. Dan terus kemudian dia pisah gitu. Nah itu yang Hmm. awal mula muncul Iya, kata iya, pisah. Karena iya. saya yang nawarin dia kan. Hmm. Iya, Kemudian iya. saya punya satu orang senior, DJ juga, tapi sekarang dia sudah tidak nge-DJ, dia juga Mhm. aktif di pelayanan dan dia direktur di sebuah perusahaan telekomunikasi. Mhm. Saya cerita sama dia. Mhm. Saya bilang, gua ribut nih gini-gini, saya ceritain seperti sama Ibu Katy, Iya. dan saya bilang, lu mau minta maaf atau lu mau pisah? Nah dia tegur saya, ini juga Mhm. salah satu ayat yang sangat meneguhkan saya. Dia bilang, Ting, lu tahu gak, lelaki itu sebagai kepala keluarga dan pemegang tanggung jawab. Mhm. Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, yang makan buah adalah Hawa. Mhm. Apakah Tuhan tidak tahu Hawa yang pertama kali makan buah? Tetapi kenapa Adam yang ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Iya. Karena lelaki pemegang tanggung jawab. Mhm. Bagaimana mungkin seorang pemegang tanggung jawab berani tanya kepada istri, lu mau pisah gak? Mhm. Lu gak pegang kebenaran bahwa keluarga itu disayangi oleh Tuhan. Mhm. Inisiasi keluarga adalah dari Tuhan. Tuhan mau keluarga ini utuh. Iya. Kenapa lu malah menawarkan kepada istri, lu mau pisah nggak? Karena ketika Mhm. lu mengikat, itu no turning back gitu Iya, kira-kira. betul. Oh gitu ya. Kemudian teman-teman dari gereja juga bilang, besok 2 hari lagi ulang tahun istri. Kita bikin surprise yuk. Saya dengan polosnya saya ngomong, silakan. Tapi baru hari ini saya ngomong, kita sepakat kita mau pisah. Langsung sorenya datang yang ibu-ibu cover istri saya, Iya. yang suami-suami ajak saya pergi ke mall, Iya. makan di food court. Mhm. Jadi kita sama-sama di cover. Mhm. Terus teman saya yang tadi yang saya bilang senior, Iya. saya yang direktur di perusahaan Mhm. telekomunikasi bilang, cepetan lo minta maaf. Saya datang, saya minta maaf gitu. Karena saya memang sudah mulai membangun hubungan dengan Tuhan, doa Iya. udah tahu kebenaran, saya Iya. minta maaf gitu. Tapi ternyata itu luka buat istri. Iya, Dan iya. istri terus bilang, gua luka. Mhm. Gua tawar sama lo. Iya. Sudah nggak ada rasa. Hmm. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, gitu. iya, iya. Akhirnya itulah yang menjadi titik terendah ya Iya, buat iya, Bapak pada saat itu ya, di iya, fase itu. iya. Nah, Pak, bagaimana Komsel Abalov ya tadi ya, Komsel yang mengcover Bapak dan Ibu, yang menolong dan meneguhkan Bapak pada waktu itu. Bagaimana Komsel itu efeknya begitu besar, bisa mengembalikan hati Bapak sampai Bapak bisa minta maaf pada saat itu ya. Eh, Apa arti Komsel itu sendiri buat Bapak? Ya saya bersyukur bahwa saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada Komsel saat itu ya. Saya Mhm. percaya ini juga Tuhan punya satu kebaikan hati, karena nggak ada yang kebetulan kan di Mhm. mata Tuhan ya. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu Iya. untuk mendatangkan kebaikan gitu kan Iya, ya. amin. Tiba-tiba bisa ada orang yang telepon, kita mau surprise party Mhm. gitu kan ya. Tuhan bisa gerakkan itu dan mengcover saya dan istri gitu. Dan setelah itu pemimpin Komsel, begitu pula dengan pemimpin area di atasnya PKS di Iya. atasnya pemimpin Komsel, Iya. rutin mengadakan pertemuan buat saya gitu. Dan saya banyak bercerita terbuka bahwa hidup saya yang luka, kemudian mungkin ini ujian daripada Tuhan karena dulu mudanya saya rusak, sekarang saya mesti ngalamin ujian ini. Dan dia nyatakan dari Yakobus bahwa segala yang sempurna, yang baik datang dari atas dan tidak ada pertukaran gitu Iya. loh. Jadi disampaikan bahwa Tuhan nggak pernah merancangkan kejahatan Betul. buat anak-anaknya Iya. gitu. Itu semua sebenarnya karena yang tadi kan mungkin komunikasi yang buruk, Mhm. kita yang bikin sendiri Iya. gitu. Terus kemudian kita yang ambil keputusan sendiri dan lain-lain. Saya banyak ditemani oleh tim Komsel ataupun juga oleh PA, bahkan penatua juga datang. Saya datang kadang-kadang dari kantor saya ke gereja, saya ngobrol sama penatua Kak Sumarno dan saya bilang, saya tersinggung Kak. Saya juga masih bisa nih nakal kayak zaman dulu. Bukannya saya nggak ngetop nih gitu ya. Dia bilang ayat yang masih berkesan di depan pintu gereja, dia bilang, Ting, ingat
Allah tidak berkenan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kamu sudah tahu kebenaran, kamu hidupi kebenaran itu, dan kalau ada masalah, jangan sungkan telepon saya. Jadi saya merasa, saya bersyukur bisa ada teman-teman komsel yang meneguhkan, dan dia nggak hitung-hitungan datang bawain makanan buat kita, traktir kita supaya Iya. kita keluar bersama-sama, Mm-mm. kumpul. Dia ada acara di Ancol untuk gathering, dia sengaja beliin tiketnya buat kita datang dan lain-lain. Saya pikir arti komsel buat saya komunitas yang benar-benar bisa membantu kita lah gitu. Walaupun tidak terlepas manusia kan Iya. ada weakness-nya, Iya, ada iya. strength point, ada weakness point-nya juga. Tapi saya pikir ini jauh lebih baik satu komunitas yang bisa hati orang-orang di dalam komsel itu yang semua mau menjadi pelaku firman Tuhan, dan Iya. di sini saya dapatkan gitu. Keluarga rohani ya Pak ya, Keluarga yang bisa rohani. didapatkan di lingkungan gereja itu Betul, ya. betul. Nah Pak, setelah berubah, apa tindakan konkret yang Bapak lakukan untuk memulihkan keluarga? Ada satu waktu kakak rohani saya juga datang kepada saya dan dia berkata, "Kamu serius mau menyayangi keluarga?" gitu kan. Saya bilang, "Iya, saya mau," gitu. Dan dia kasih saya satu buku. Dia bilang, "Saya kasih kamu tantangan 40 hari." Nama buku itu, bukunya adalah Love Dare gitu ya, di mana tantangan hari ke-1 supaya kita berlaku sabar, tantangan kedua supaya praktek begini, dan Iya, kita iya. suruh centang dan lain-lain. Dan itu saya lakukan, dan saya menemukan banyak sekali hal-hal yang ternyata saya nggak benar gitu. Di dalam saya sebagai pasangan, di dalam saya sebagai orang tua, dan saya praktekkan semua apa yang ditulis di buku renungan itu gitu. Wow. Dan saya mengulang, karena itu 40 hari, saya mengulang sampai 3 kali gitu. Jadi 120 hari, kira-kira 3 Iya, iya. bulan untuk mengubah habit Iya, saya iya, gitu. iya. Jadi mulai saya belajar untuk memuji, berkata-kata, bukan main marah-marah kepada anak-anak juga. Kemudian kita juga berperan membantu di rumah, misalnya mencuci piring, kemudian juga kalau nyapu ngepel juga perlu dibantu, juga saya harus nyapu ngepel. Kemudian anak perlu dijemput, anak perlu Iya, sekolah iya. dan lain-lain. Itu yang saya lakukan Jadi gitu. buku itu mengarahkan ya, Mengarahkan, mengarahkan kita untuk memulai sesuatu yang positif. benar, Betul ya Pak ya, dan benar. Bapak lakukan itu sampai 3 kali ya, diulang lagi gitu Iya, ya. sampai 3 bulan ya. Saking mau itu bisa jadi habit ya. Betul. Nah Pak, kapan sih Bapak menyadari bahwa Tuhan memanggil Bapak untuk menolong pria-pria lain? Karena Bapak sekarang sudah ada di dalam pelayanan ya. Iya. Saya justru tahu dari penatua saya, Kak Sumarno, karena saya setiap tahun pasti langganan juga cari dia untuk minta dispensasi uang sekolah. Kak, tolong Kak minta dispensasi uang sekolah. Kenapa? Kamu keuangan masih struggle ya? Iya Kak, gini. Dan dia kasih dispensasi dan dia bilang, "Saya senang kamu berubah. Anak saya yang paling gede itu di sekolah cukup populer, pernah jadi ketua OSIS dan lain-lain. Dan dia bilang ternyata di sekolah papi banyak berubah gitu." Jadi itu yang saya melihat, oh ternyata orang lain merasakan ketika kita berubah gitu. Di satu sisi atau di satu waktu, saya melihat mendapatkan video yang di broadcast gitu ya. Ada satu orang laki-laki berdiri, anaknya di bawah, terus kemudian dipukulin pakai rotan dan istrinya teriak-teriak, istrinya juga ikut ditendang dan lain-lain. Terus di WA group itu, saya kayaknya dapatnya di WA group deh. Di WA group atau di media sosial gitu ya. Di WA group itu pada menghujat. Dasar suami, tidak tahu diri, matiin saja, dan lain sebagainya dengan umpatan-umpatan yang kasar gitu ya. Tetapi saya melihat bahwa mungkin saja itu adalah saya yang belum mengerti kebenaran gitu. Saya berkata, kasihan sekali orang ini kalau mungkin dia masih bisa ditolong gitu. Kita bisa menghujat dia gitu ya. Tapi siapa yang mau masuk kepada dia untuk memberitahukan hal-hal tentang kebenaran gitu. Dan ada kesempatan
saya ikut sekolah teologi, Mhm. saya ambil sekolah teologi, dan ketika lulus, salah satunya teman-teman baik saya nanya, apa yang mau kamu lakukan? Iya. Adik ipar saya juga tanya, Koko berikutnya mau apa? Hmm. Dan waktu berjalan, saya dapat broadcast bahwa Kementerian Agama Provinsi Banten Mhm. membuka kesempatan sebagai penyuluh agama Kristen non-PNS. Saya daftar Oh. aja. Saya daftar, Mhm. kemudian saya diterima sebagai Mhm. penyuluh agama Iya. Kristen dari Kementerian Agama Banten, Mhm. non-PNS, dikontrak 1 tahun, dan sejak Mhm. itu saya tentu diminta untuk melakukan pelayanan. Iya. Sebulan mesti ada 8 pelayanan, atau seminggu mesti ada 2 kali pelayanan. Hmm. Saya banyak sampai datang ke kantor. Saya terberkati dengan buku ini. Saya datang kepada saya punya CEO. Boleh nggak saya bagikan buku ini kepada teman-teman yang punya pasangan? Mhm. Walaupun belum diterima, Iya. tetapi saya berusaha dengan apa yang saya tahu, yang mengubahkan saya berusaha untuk sampaikan kepada orang lain, Mhm. seperti Yesus sendiri katakan, ajarkanlah kepada mereka apa yang aku sudah ajarkan kepadamu, Iya. gitu. Jadi itu yang menjadi kerinduan saya, supaya orang yang mungkin belum tahu kebenaran bisa Mhm. mengerti tentang kebenaran, gitu. Ya, wah luar biasa ya Pak ya. Kita percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang indah buat setiap kita ya Iya, Pak ya. Dan benar. sekarang Bapak melayani sebagai penyuluh agama dan pembicara. Nah, pelayanan mana yang paling menguatkan Bapak bahwa Tuhan menyelamatkan saya untuk tujuan ini gitu? Saya malah merasa bahwa sebenarnya Tuhan udah sayang sama saya dari saya masih kecil, gitu ya. Hmm. Papa mama saya nggak pernah dorong-dorong saya untuk sekolah minggu. Usia 8 tahun ternyata tuh kecil banget loh. Mhm. Jadi ketika saya lihat anak saya sudah 10 tahun, saya bilang, kamu sekolah minggu masih papi suruh-suruh? Papi 8 tahun sekolah minggu sendiri loh, jalan Udah kaki kesadaran sendiri sendiri loh. ya. Jalan sendiri, Iya. kongkong tuh kakeknya Iya, mereka kan, iya. kongkong ama nggak nyuruh papi berangkat sendiri loh, kok Hmm. kalian nggak berangkat? Mhm. Jadi saya melihat bahwa 8 tahun tuh Tuhan udah mau panggil saya untuk Iya. sekolah minggu dengan serius. Saya bukan sekolah minggu yang main-main, cuman Mhm. nyanyi-nyanyi King Kong badannya Mhm. besar. Bukan, tapi Iya. benar-benar saya sekolah bagaimana kejadian, bagaimana Hmm. Musa dibawa keluar dan Iya, iya, lain-lain, gitu iya. kan ya. Eh, Saya merasa bahwa ini eh, perlu buat saya tuh eh, menetapkan gitu, saya punya tujuan gitu ya, yang Tuhan udah tetapkan, Mhm. itu semaksimal saya gitu. Mhm. Jadi misalnya Tuhan udah arahin saya ke situ, Iya. tapi di tengah jalan ketika SMP saya lari ke samping nih, saya pilih sendiri nih gitu. Iya, 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 iya. Dan ketika sadar, Tuhan dengan kasihnya sabar nunggu saya, si anak ini, untuk pulang ke rumah. Mhm. Ketika saya pulang bukan berarti saya ditaruhnya di titik ini, Mhm. tapi dia taruhnya di sini gitu. Sehingga saya perlu balik lagi untuk tujuan Tuhan. Jadi kalau Ibu tanya di pelayanan mana yang saya rasa itu Mhm. pelayanan paling berkesan, Mhm. saya rasa sekarang di usia saya, di segala pelayanan harusnya itu menjadi pekerjaan buat Tuhan gitu. Mhm. Karena tubuh saya pun adalah bait Tuhan, saya pun adalah media di mana orang melihat hidup saya Iya, gitu. betul. Di mana orang harus merasakan bahwa, oh ya loh, dia berubah loh Mhm. gitu. Jadi di penyuluh agama saya oke. Saya pernah menjadi dipercaya dan terpilih menjadi Mhm. calon legislatif tahun Oh, lalu, tahun iya, iya, 2024, tapi iya. memang tidak masuk Mhm. sebagai anggota DPRD. Iya. Tetapi saya mau apa yang bisa Tuhan persiapkan, saya ikut, saya masuk gitu. Mhm. Kemudian saya bekerja di salah satu radio swasta. Iya. Saya juga mau saya bisa memberkati melalui pekerjaan-pekerjaan saya gitu. Iya, wow, luar biasa, Pak. Nah, Pak Kiting, bagaimana pengalaman melayani di radio, di gereja, dan di rutan itu membentuk cara Bapak bisa melihat jiwa-jiwa? Eh, Kalau di radio ya, saya melihat yang mendengar radio itu pastikan bukan hanya orang Kristen gitu. Mhm. Sehingga saya menyampaikan segala hal yang umum yang
orang non-Kristen, semua orang pun butuh yang namanya pengharapan. Karena semua orang itu pasti ada yang namanya luka, kecewa, dan lain-lain. Saya mengemas program Words of Wisdom, di mana Words of Wisdom itu adalah sebuah kalimat-kalimat bijaksana yang disampaikan selama 1,5 menit, tetapi itu menceritakan bahwa sebenarnya hidup kita sangat berharga, kita diciptakan ini sangat berharga. Terus kemudian mata kita saja kalau kita mau mengambil shampoo, mau mengambil sabun, sekalipun pancuran tetap ada airnya, mata kita tetap masih dengan bisa melihat Tuhan udah berikan bulu mata dan lain-lain, di mana shampoo, di mana sabun, tanpa kita harus takut gitu ya. Tubuh kita sudah diciptakan dengan begitu sempurna, jari-jari yang begitu, kulit yang begitu elastis tapi kuat dan lain-lain. Jadi saya sampaikan. Kemudian ketika saya pelayanan di rutan, awalnya seperti biasa kalau di rutan itu kan orang-orang yang beragama, warga binaan yang beragama Kristen itu rutin tuh. Setiap jam 10, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya nggak tahu apakah Minggu, itu ibadah terus. Ada dari perwakilan lembaga A, B, C, gereja atau gereja lembaga melayani, memberikan khotbah gitu. Betul. Saya terpikir apakah kita kasih dia kelas public speaking, tapi nanti materi tentang firman Tuhan misalnya. Tetapi muncul idenya dari pembina rutan. Pembina rutan bilang, "Pak, kita di sini banyak pertanyaan loh Pak," dia bilang. "Kok orang Kristen makan babi? Kok orang Kristen Tuhannya 3? Kok Tuhan bisa mati? Mungkin Bapak bisa membawakannya itu Pak." Saya berpikir sekalian jangan dibawa sebagai satu arah gitu ya. Tetapi saya bikin dialog, benar-benar kita open question kayak kelas apologetika gitu. Jadi saya bawain tentang makna sunat, Abraham pertama kali. Peristiwa sunat dicatat di Alkitab adalah Tuhan menyatakan diri kepada Abraham dan Tuhan bilang, "Sunatlah dan semua keturunanmu, anak lakimu dan lain-lain, dan aku akan menjadi Allahmu," gitu kan ya. Dan saya ceritakan makna sunat itu gitu. Dan ketika Yesus datang di dunia, Tuhan datang di dunia dan dia menyatakan bahwa sunat itu bukan cuma sekedar lahiriah tapi di dalam hati kita gitu. Ya, jadi kita bikin tanya jawab. Kemudian juga di gereja, karena saya berapa kali mengusulkan di kantor tentang renungan Love Dare buat pasangan suami istri belum berhasil, saya ternyata di gereja sekarang diminta berfungsi sebagai PKS, belum PKS tapi berfungsi sebagai PKS. Saya usulkan kepada PA, saya diberkati dengan buku ini. Boleh nggak saya sharing buku ini? Dan diterima, setiap minggu kami Zoom bersama. Dan saya senang ada pasangan-pasangan yang dia mengakui bahwa ya itu dirasakan oleh pasangannya, pasangan saya mulai berubah. Dan dia bilang sekarang kami mulai mudah bisa berkomunikasi. Jadi saya melihat bahwa pelayanan dimanapun, di radio, di rutan, di gereja, saya berusaha melihat kebutuhannya di mana dan bagaimana cara saya untuk bisa masuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, fokusnya jiwa-jiwa ya Pak ya, supaya banyak jiwa diselamatkan ya dan kembali kepada Tuhan tentunya ya. Benar. Nah Pak, kalau kita mundur sedikit ke belakang, waktu itu ada masa di mana Bapak memiliki teman DJ yang meninggal karena overdosis, betul ya Pak ya? Apa pelajaran terbesar Bapak pada saat Bapak melihat kenyataan itu bahwa ada seorang teman yang meninggal karena overdosis? Saya ada satu teman yang meninggal, kemudian saya datang ke rumah duka, saya melihat peti matinya dan di sekeliling peti matinya itu anak-anaknya masih kecil-kecil tiduran di sekeliling peti matinya. Dan saya berkata, seperti Ibu Katie juga, kasihan gitu ya. Tapi saya berkata, apalagi yang kita bisa lakukan selain kita juga memberikan empati, rasa kasihan itu gitu. Dan saya juga menyampaikan kepada anak-anak saya, di mana mereka sekarang sudah mulai remaja dan dewasa muda, bahwa ketika hidup kita bisa pakai justru secara maksimal, kesehatannya juga secara maksimal. Ada anak yang paling besar bilang, bukannya enakan kayak papi, mudanya rusak, tuanya bertobat, katanya gitu. Saya bilang, sesat loh, saya bilang gitu. Dia jadi terbalik, mendingan rusak dulu tua bertobat daripada tua
udah mudanya baik, Heeh. tuanya rusak. Tuanya rusak. Itu sesat saya bilang. Saya juga berdoa tanya sama Tuhan gimana jawabnya. Iya. Terus saya bilang kalau kamu mudanya sudah bisa baik, Mm-mm. kenapa tuanya rusak? Iya. Pasti di tengah-tengahnya tuh ada sesuatu input yang salah. Mm-mm. Apakah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang Iya. baik? Input ini yang mesti dijaga. Jadi kalau kamu mudanya sudah bisa bagus, Mm-mm. kenapa kamu nggak jaga kebagusan ini yang mana Tuhan sudah mengkuduskan kamu, Betul. memisahkan kamu Iya, daripada hal-hal buruk. Iya. Kamu jaga dan kamu persembahkan kepada Tuhan sampai hari akhir kamu bilang kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Barang berharga milikmu yang aku packaging dengan bagus, aku jaga, aku rapi setiap hari, aku lap packagingnya, aku khusus persiapkan buat Tuhan. Mm-mm. Walaupun ketika barang bernilai ini jatuh di kotoran kubangan kotor pun, Mm-mm. Tuhan, orang lain mungkin nggak mau, Tuhan tetap mau ambil, Tuhan tetap mau bersihkan Iya. karena Tuhan tahu kamu berharga Iya. gitu. Kita bersyukur menikmati kasih karunia itu Mhm. bahwa kita berharga gitu. Iya, iya. Saya setiap menyatakan kalau ada hal yang melihat itu saya selalu terharu bahwa Mhm. begitu baiknya Tuhan, dia Iya. nggak melihat kita ini hancur gitu, tapi Iya. dia tetap sayang sama kita, dia tetap kasih kesempatan kepada kita Betul. gitu. Jadi ketika teman saya overdosis, ketika teman saya meninggal, ketika teman saya juga masih ada di dalam dunia yang masih tidak baik, saya rindu sebenarnya bisa sampaikan kepada mereka bahwa kehidupan mereka itu cukup berharga dan mereka juga punya keluarga yang layak untuk diperjuangkan gitu. Yes, benar. Gitu sih. Iya, iya, iya. Wow, luar Hmm. biasa. Iya, Pak. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa, ya Iya, Pak ya. iya. Contohnya adalah Pak Kiting Lee, di mana Pak Kiting Lee juga menyatakan bahwa harus ada usaha juga Pak ya Betul. untuk bisa kembali kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan Iya, itu ya. betul. Nah Pak, kita akan lihat foto-foto Bapak nih pada saat masa muda ya Oh iya. Oke, dan oke. masa pelayanan ya Pak Oke, ya. Nah oke. ini kapan nih Pak? Ini Ini- aduh soyang ini. Ini saya usia 21 tahun. Heeh. Ini ketika pertama kali saya rasanya ulang tahun di disco tempat saya bekerja deh gitu. Oh oke. Ya, ini 21 tahun. Iya. Saya masih ingat itu juga ada teman-teman di sekeliling yang ya merayakan lah, celebrating Iya, iya. 21 tahun birthday gitu ya. Iya. Aha. Nah ini kapan nih Pak? Ini juga era-era itu ketika saya usia 21 tahun atau 20 tahun. Ini saya lagi mengikuti lomba DJ se-Jakarta tahun 89. Oh iya, itu ini ada. Ya, itu ada peserta foto saya tuh. festival Foto disc jockey. saya kedua dari bawah Yang mana paling ya, Pak? kanan yang pakai jas hitam. Kedua dari Paling kanan paling kanan. bawah jas hitam. Oh oke iya Itu saya lihat. DJ saat itu gondrong-gondrong semua ya. Rambutnya beda ya? Rambutnya rapi ya. Emang stylenya pada saat itu memang seperti itu ya Pak Rapi ya, style iya. rambut ya. Iya. Iya. Nah ini juga bareng sama partner kerja saya juga Oke. di tahun 89 atau Iya. tahun 90 di Today Discotheque. Iya. Jadi ini awal-awal saya nge-DJ. Nah ini yang udah mulai saya menjadi koordinator DJ nih Iya. di di sini ya. top 10 ya. Mhm. Saya sudah menjadi koordinator DJ, terus saya udah mulai mengatur tim DJ gitu. Iya. Dan ini di pesta ulang tahun temen, saya diundang untuk secara spontan main. Dia ulang tahun tuh, mukanya penuh dengan kue tar. Oh, yang sebelah tuh orang temen yang ulang yang tahun berulang ya. tahun, DJ yang berulang tahun. Iya, Jadi iya. residen DJ-nya yang berulang tahun. Iya. Terus tiba-tiba saya datang, saya diundang untuk main gitu di klubnya dia gitu. Iya. Iya. Nah, ini Dan bersama ini dengan baru siapa, Pak? berapa bulan Ini lalu. baru-baru ini ya kayaknya ya? Iya, itu bersama istri saya Mm-mm. dengan ketiga anak saya gitu. Oh, jadi laki semua ya, Lagi Pak? semua, benar. Wah, istri paling cantik di Istri keluarga paling ini. cantik ya. Dan Nah, ini ini- ketika kalender dari GBI Benton ya, EAC ya. Iya. Ini ya pimpinan Pastor Dedi. Iya. Ini ada jadwal-jadwal untuk untuk pembicara para ya, pengkhotbah ya. evangelis ya dari Cahaya Kasih Ministry. Ini ketika mengisi di acara Natal Persatuan Wartawan Nasrani nih beberapa tahun lalu gitu. Iya. Nah, kemudian ini ketika kita memberikan khotbah di Rutan, ini di Rutan Jambe, waktu itu juga kita memberikan khotbah-khotbah sebelum kita masuk ke dalam kelas apologetika gitu. Oke, iya. Ya.
Ini kita di Ini dalam asosiasi DJ, di mm-mm, Asosiasi Persatuan DJ Indonesia. Kita ya. ada event ternyata penganugerahan kepada anggota-anggota yang dianggap berkontribusi oleh Hmm, pengurus gitu. Jadi ya, waktu ya, itu ya. kita diundang di ulang tahun PDJI sepertinya Mm-mm, tahun lalu. Dan saya kaget juga diundang. Ini sore-sore jam 7 makan mhm, malam bersama terus dianugerahkan ya, ya. anggota kehormatan gitu. Wow, luar Ini biasa. saya Nah, ini pelayanan di radio. pelayanan di radio Lagi ya, siaran di sampai sekarang ya radio Pak ya? sampai sekarang, Ya, benar. ya, Iya, ya. iya. Habis? Oh, Habis ya. habis. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa Oke. foto-fotonya mengingatkan kembali ya Pak, Iya. masa-masa saat waktu berjaya, berjaya di diskotik. Iya, Oke. iya, betul. Nah, Pak, terakhir Pak, Hmm. karena waktu ya, walaupun percakapan kita ini sangat menarik pada Iya, saat ini. iya. Untuk mereka yang masih terikat dunia malam dan mungkin yang keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan rumah tangga juga. Apa pesan Bapak bagi mereka? Boleh disampaikan? Pesan saya kepada siapa saja yang tentunya terluka, kemudian eh, pahit, depresi, nggak punya pengharapan dan lain-lain, pasti yang nomor satu adalah datang kepada Tuhan gitu. Ketika kita datang sama Tuhan, kita sangat bangga punya Tuhan seperti Yesus Kristus yang dia bisa menjawab, aku bisa mengerti perasaan kamu gitu ya. Kalau mungkin orang lain berdoa kan, Tuhan aku terluka gitu. Dan Tuhan bilang aku juga pernah terluka. Aku juga pernah ditolak. Mhm. Bahkan sama Yusuf, kemudian sama semua orang gitu ya, nggak punya tempat tinggal untuk lahir, semua nolak, sampai aku mesti lahir di kandang domba, kemudian Herodes pun juga perintahin bayi untuk dibunuh, semua nolak, aku bisa merasakan rasa tertolak, kata Yesus. Aku punya murid-murid pun juga menolak aku, orang yang pernah menerima kesembuhan, mungkin juga mereka meninggalkan Yesus. Aku bisa merasakan itu. Datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan. Sampaikan perasaan itu, aku tertolak, aku terluka. Dan kemudian Tuhan bilang, aku ganti rasa tidak berharga kamu, ketertolakan kamu, aku gantikan dengan kasihku gitu. Kasih dari mana Tuhan? Buktinya dari mana Tuhan kasihin aku gitu. Tuhan bilang, aku akan mati gantikan nyawa kamu gitu. Karena orang kalau cuma bilang mengasihi tapi tidak seperti tadi Ibu Katie bilang nggak menunjukkan sesuatu, itu Mhm. rasanya bohong ya, cuma di mulut doang, Iya, lip service betul, bilang mengasihi. benar. Tuhan bilang aku bukan cuma mengasihi kamu dengan mulut, tapi aku akan buktikan, aku akan datang sebagai manusia dan aku akan mati dalam rupa manusia untuk ganti tebus kamu gitu. Dan kita mesti terima itu gitu. Kita mesti terima karena kalau kita belum menerima kasih itu, kita nggak pernah punya kasih itu di dalam hidup kita, dan namanya kita nggak punya kasih, kita nggak bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita mesti menerima kasih itu dulu gitu. Sampai hari ini juga saya merasa kadang-kadang ada hal-hal tertentu, saya gagal menjadi anak, saya tidak bisa menyenangi orang tua saya ketika dia masih hidup, baik papa maupun mama dua-duanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tetapi ketika saya berkata bahwa Tuhan, aku gagal, dan Tuhan bilang, aku mengasihi kamu gitu. Aku berdosa nih Tuhan. Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Aku nggak bisa menyayangi orang tua, dosaku besar, nggak layak diampuni. Tuhan bilang, aku mengasihi kamu. Dosamu aku ampuni, bahkan aku mati di atas kayu salib buat menggantikan semua dosa kamu gitu. Jadi datang kepada Tuhan, cerita curhat sama Tuhan apapun itu, kita bukan cuma sekedar doa, minta-minta berkat dan lain-lain, tapi doa kepada Tuhan adalah untuk menceritakan segala pergumulan kita kepada Dia, dan kita berkata dengan hati yang rindu, Tuhan kasih jawaban. Kasih tahu apa yang sekarang aku mesti lakukan gitu. Tuhan kasih aku kekuatan supaya aku bisa tahan melewati cobaan ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan sesuai dengan apa yang saya Ya, rasa gitu. baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Kiting, dan saya percaya motivasi ini ya, yang berdasarkan firman Tuhan tentunya Ya. ya, ini boleh diterima bagi setiap pemirsa yang melihat tayangan
talk show pada hari ini dan kami percaya ini semua boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. God's Lovers, kita baru saja menyimak perjalanan hidup yang begitu jujur dan penuh cucuran air mata, kisah tentang bagaimana Tuhan mampu menjemput seseorang dari lembah terdalam dunia malam, kebiasaan lama, kejatuhan, bahkan relapse. Tetapi kasih Kristus tidak pernah berhenti mengejar. Hari ini kita belajar bahwa tidak ada yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih Tuhan. Pemulihan bukan proses sekali jadi, bisa jatuh, tapi Tuhan selalu menunggu untuk mengangkat kita kembali. Keluarga dan komunitas rohani dapat menjadi alat pemulihan yang Tuhan pakai untuk memulihkan hidup seseorang. Terima kasih banyak Pak Kiting atas kejujuran dan keberaniannya ya membuka kisah ini demi menguatkan banyak orang. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama Bu. Dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyimak talk show ini sampai akhir. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang sedang berjuang di dunia malam, kecanduan, atau pergumulan pribadi bisa menemukan harapan di dalam Tuhan. God's Lovers, jika Anda memiliki kisah pemulihan atau kesaksian hidup yang dapat menguatkan orang lain, Diaspora TV membuka ruang bagi Anda untuk membagikannya. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar. Setiap kesaksian akan diseleksi terlebih dahulu dan dengan penuh hormat penayangan akan disesuaikan dengan tema serta kebutuhan program. Mari berjalan bersama sebagai komunitas yang saling menguatkan. Saya Evangelis Katy Tobing pamit undur diri. Tetap ikuti Diaspora TV Talk Show berikutnya karena kita akan terus menghadirkan kisah nyata dan refleksi iman yang meneguhkan hati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.